Di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggiran hutan lebat, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Jaka. Desa itu dikelilingi oleh pepohonan besar yang menjulang tinggi, dengan udara yang selalu sejuk dan segar. Namun, kehidupan di desa itu tidaklah mudah, terutama bagi orang-orang yang kurang beruntung seperti Jaka. Sejak kecil, hidupnya telah dipenuhi dengan perjuangan yang berat. Ia kehilangan kedua orang tuanya akibat wabah penyakit yang melanda desa, meninggalkannya seorang diri di dunia yang keras ini. Gubuk tua reot peninggalan orang tuanya menjadi satu-satunya tempat berlindung dari panas dan hujan, dengan atap yang bocor dan dinding bambu yang sudah lapuk dimakan waktu. Setiap hari, Jaka harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Ia mengandalkan hasil tangkapannya dari sungai sebagai sumber makanan. Terkadang menjual beberapa ekor ikan kecil ke pasar desa demi mendapatkan sedikit uang untuk membeli beras. Di saat orang-orang lain menikmati hasil panen yang melimpah atau berdagang dengan nyaman, Jaka harus berjuang sendiri. Meski hidup dalam keterbatasan, ia tidak pernah mengeluh atau iri terhadap orang-orang kaya di desanya. Ia selalu berusaha menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Percaya bahwa setiap rezeki yang datang adalah berkah yang harus diterima dengan hati yang lapang. Jaka juga dikenal sebagai pemuda yang jujur dan pekerja keras. Ia selalu bersedia membantu tetangganya tanpa mengharapkan imbalan. Jika ada yang membutuhkan pertolongan, entah itu menimba air, mengangkut kayu bakar, atau memperbaiki rumah, Jaka akan melakukannya dengan sukarela. Hatinya yang lembut membuatnya disayangi oleh orang-orang tua di desa, meskipun sebagian pemuda lainnya sering meremehkan dan mengolok-oloknya karena kemiskinannya. Namun Jaka tidak pernah menyimpan dendam. Ia percaya bahwa kebaikan akan selalu membawa keberuntungan, meskipun ia belum tahu bagaimana caranya. Suatu hari, ketika matahari sedang terik di langit, Jaka pergi ke sungai yang tersembunyi di balik hutan lebat. Sungai itu dikenal hanya oleh sedikit orang, airnya jernih berkilauan, mengalir tenang di antara bebatuan besar yang tertutup lumut hijau. Jaka membawa pancing ikan usang miliknya, berharap bisa menangkap ikan untuk makan malam. Tetapi ketika sampai di sungai, Jaka melihat seekor buaya terperangkap jaring ikan. Jaka terkejut dan mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar kencang. Tubuh buaya itu tampak kuat dan bersisik kehijauan, tetapi yang paling menarik perhatian Jaka adalah matanya. Tidak seperti buaya biasa yang terlihat ganas dan penuh insting pemangsa, mata buaya ini justru memancarkan kesedihan yang dalam. Seolah-olah makhluk itu bukan hanya sekadar hewan liar, melainkan sesuatu yang lebih dari itu. Awalnya, Jaka diliputi ketakutan. Ia ingin segera berlari menjauh, tetapi hatinya yang penuh belas kasih membuatnya ragu. Ia melihat buaya itu tidak berusaha melawannya. Hanya dia menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Akhirnya, dengan penuh keberanian, Jaka mendekat perlahan, berusaha mengendalikan gemetar di tangannya. Dengan hati-hati, ia mulai melepaskan jaring yang melilit tubuh buaya itu. Jaka tahu, dengan satu gerakan saja, makhluk ini bisa menyerangnya. Namun entah mengapa, ia merasa buaya itu tidak akan menyakitinya. Setelah beberapa saat jaring pun terlepas. Jaka menarik napas lega dan mundur beberapa langkah. "Pergilah, aku tidak akan menyakitimu," ucapnya dengan suara tenang. Buaya itu diam sejenak, menatap Jaka dengan pandangan yang sulit ditebak. Kemudian, tanpa suara, ia berbalik dan berenang menjauh. Tubuhnya perlahan menghilang ke dalam sungai yang dalam. Jaka berdiri terpaku, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hatinya berdebar tak menentu, bukan karena ketakutan, tetapi lebih kepada rasa penasaran. Ia merasa seolah-olah kejadian ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, Jaka tidak menyadari bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, angin berhembus pelan menerpa dinding-dinding gubuk kecil Jaka yang terbuat dari kayu tua.
Suara dedaunan yang bergesekan terdengar sayup, berpadu dengan nyanyian jangkrik yang memenuhi keheningan malam. Jaka berbaring di tikar anyaman, mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya masih dipenuhi bayangan buaya yang ia lepaskan siang tadi. Tatapan mata makhluk itu terasa begitu aneh, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar naluri hewan liar. Ketika akhirnya kantuk menjemputnya, Jaka mengalami mimpi yang luar biasa. Ia berada di tepi sungai, tetapi suasananya berbeda. Air sungai berkilauan seperti kristal, dan udara dipenuhi wangi bunga yang asing namun menenangkan. Tiba-tiba, dari dalam air, muncul seorang wanita cantik mengenakan gaun hijau berkilauan, seolah-olah terbuat dari sisik yang memantulkan cahaya bulan. Kulitnya seputih mutiara, halus tanpa celah, dan rambut hitam panjangnya berayun lembut mengikuti hembusan angin malam. Yang paling memikat adalah matanya, bercahaya lembut, penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Wanita itu melangkah mendekat dengan gerakan anggun, lalu tersenyum padanya. Jaka, suaranya lembut, tetapi ada nada kewibawaan yang membuat Jaka merasa seolah ia sedang berbicara dengan sosok yang agung. Kau telah menyelamatkanku dari bahaya. Sebagai tanda terima kasih, datanglah ke sungai esok hari. Aku ingin memberikan sesuatu yang berharga untukmu. Jaka hanya bisa terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Ada kehangatan dalam suara wanita itu, seperti panggilan yang tidak bisa ia tolak. Sebelum ia sempat bertanya siapa wanita itu, tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia ditarik kembali ke dunia nyata. Mata Jaka terbuka dengan cepat. Ia terduduk, napasnya sedikit memburu. Mimpi itu terasa begitu nyata, ia masih bisa mendengar suara lembut wanita itu bergema di telinganya. Dan wangi bunga aneh itu seakan masih tercium di udara. Ia menyentuh dadanya, merasakan degupan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Hatinya dipenuhi rasa penasaran dan kegembiraan yang aneh. Apakah mimpi itu hanya khayalan, ataukah sebuah panggilan dari dunia yang tak kasat mata? Satu hal yang pasti, Jaka tidak bisa mengabaikan pesan wanita itu. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan bahwa keesokan harinya, ia akan kembali ke sungai dan mencari tahu kebenaran di balik mimpinya. Ketika matahari baru saja terbit, langit masih berwarna jingga keemasan dan embun pagi menetes dari dedaunan yang hijau segar. Jaka bergegas menuju sungai, langkahnya penuh semangat bercampur rasa penasaran. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya, seolah firasatnya mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan. Sesampainya di tepi sungai, Jaka berdiri diam sejenak, membiarkan suara aliran air yang jernih menenangkan pikirannya. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Permukaan sungai mulai bergetar, menciptakan riak-riak yang semakin membesar. Air yang tadinya tenang berubah menjadi bergelombang, seolah-olah ada sesuatu yang hendak muncul dari kedalamannya. Jaka mundur selangkah, matanya membelalak ketika melihat sosok yang perlahan muncul dari dalam air. Wanita itu jauh lebih cantik daripada yang ia lihat dalam mimpinya. Kulitnya seputih mutiara, rambut panjangnya hitam berkilauan, dan gaunnya yang basah tampak bersinar seperti sisik buaya yang diterpa cahaya matahari pagi. Setiap gerakannya anggun, seolah-olah ia adalah bagian dari sungai itu sendiri. Wanita itu melangkah di atas air, mendekati Jaka dengan senyum lembut di bibirnya. Suara air yang menetes dari tubuhnya terdengar, seperti alunan musik yang menenangkan. Ketika ia berbicara, suaranya terdengar merdu, mengalun seperti nyanyian angin di antara pepohonan. Aku adalah Ratu Buaya, namaku Nyisari, katanya dengan penuh kewibawaan. Kau telah menyelamatkanku kemarin, dan aku ingin membalas kebaikanmu. Jaka berdiri mematung belum sepenuhnya percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia telah mendengar cerita-cerita rakyat tentang makhluk gaib yang hidup di sungai. Tetapi ia tidak pernah membayangkan akan bertemu langsung dengan salah satunya. Hatinya bergetar, bukan karena ketakutan,
melainkan karena perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan kagum, terpesona, sekaligus penasaran. Dengan suara yang masih dipenuhi kekaguman, Jaka bertanya, "Bagaimana mungkin? Kau adalah buaya yang kutolong kemarin." Nyi Sari tersenyum lebih lebar. Matanya berbinar seperti cahaya pagi yang memantul di permukaan air. Ada banyak hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia, Jaka. Namun, satu hal yang pasti, kau telah menunjukkan kebaikan hati yang tulus. Dan untuk itu, aku akan memberimu sesuatu yang sangat berharga. Jaka menelan ludah. Perasaan takjub bercampur dengan rasa penasaran. Hadiah apakah yang akan diberikan oleh sang ratu buaya? Apakah ini awal dari takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya? Jaka terdiam dalam kebingungan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa buaya yang ia lepaskan kemarin adalah seorang ratu, bukan hanya sekadar penguasa sungai, tetapi juga sosok yang memiliki keindahan dan keanggunan luar biasa. Angin pagi bertiup lembut, menggoyangkan permukaan air yang kembali tenang, seakan ikut menyaksikan peristiwa luar biasa ini. Nyi Sari melangkah mendekat. Wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Senyum lembutnya tak pernah pudar, dan tatapan matanya yang bercahaya seolah menembus hati Jaka. "Jika engkau bersedia menikah denganku," ucapnya dengan suara selembut aliran sungai, "aku akan memberimu kekayaan dan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang kau miliki sekarang." Jaka menahan napas. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya, tetapi bukan janji kekayaan yang membuatnya tertegun. Ia bukanlah pria yang tamak, dan selama ini ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Namun, ada sesuatu dalam diri Nyi Sari yang membuat hatinya luluh. Bukan hanya kecantikannya yang memukau, tetapi juga ketulusan yang terpancar dari sorot matanya. Ia merenung sejenak, membiarkan suara alam mengiringi detik-detik keputusannya. Tidak ada paksaan dalam kata-kata Nyi Sari, tidak ada bujukan yang memaksa dirinya untuk menerima. Yang ada hanyalah sebuah tawaran yang terasa begitu tulus dan penuh kehangatan. Akhirnya, dengan napas panjang, Jaka mengangkat wajahnya dan menatap Nyi Sari dengan penuh keyakinan. Senyum perlahan terukir di bibirnya. "Aku menerima lamaranmu," ucapnya mantap. Mata Nyi Sari berbinar bahagia. Dengan satu gerakan anggun ia mengangkat tangannya, dan seketika air di sekeliling mereka berputar perlahan, menciptakan cahaya berkilauan yang memenuhi udara. Angin bertiup lebih hangat, membawa aroma bunga-bunga sungai yang belum pernah Jaka hirup sebelumnya. Tanpa Jaka sadari, hidupnya baru saja memasuki babak baru, babak yang penuh keajaiban, misteri, dan takdir yang akan mengubahnya selamanya. Saat itu juga, Nyi Sari mengulurkan tangannya. "Mari ikut denganku," bisiknya lembut. Jaka merasakan kehangatan dalam genggaman tangannya, dan tanpa ragu, ia mengangguk. Mereka melangkah ke dalam sungai, dan keajaiban pun terjadi. Alih-alih tenggelam, Jaka merasakan tubuhnya ringan, seolah air tidak lagi memiliki daya untuk menenggelamkannya. Ia bisa bernapas seperti di daratan, dan matanya bisa melihat dengan jelas meskipun mereka berada di bawah permukaan air. Apa yang terbentang di hadapannya sungguh luar biasa. Sebuah istana megah berdiri kokoh di dasar sungai, terbuat dari emas murni yang berkilauan, dihiasi permata berwarna-warni yang memancarkan cahaya lembut. Pilar-pilar raksasa menopang bangunan itu, sementara gerbang besar yang terukir dengan motif buaya menjulang tinggi di hadapannya. Ikan-ikan beraneka warna berenang di sekeliling mereka, seolah ikut menyambut kedatangannya. Saat mereka mendekat, pintu gerbang istana terbuka perlahan, dan puluhan pelayan serta prajurit buaya dalam bentuk manusia menyambut mereka dengan penuh hormat. Para pelayan mengenakan pakaian sutra berwarna hijau kebiruan, sementara prajurit mengenakan baju perang berlapis sisik yang mengilap. Semuanya membungkuk dalam penghormatan. "Selamat datang, Tuan Jaka," kata salah seorang pelayan dengan suara lembut. Jaka menoleh ke arah Nyi Sari, masih sulit mempercayai apa yang sedang terjadi.
wanita itu hanya tersenyum, lalu menggenggam tangannya erat. "Mulai sekarang, ini adalah rumahmu," katanya. Sejak saat itu, Jaka hidup bahagia di kerajaan bawah air. Ia diperlakukan layaknya seorang pangeran, diberikan pakaian terbaik, hidangan mewah, dan kamar yang lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-harinya dipenuhi dengan keajaiban yang tak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Suatu hari, saat mereka duduk di balkon istana yang menghadap ke taman bawah air yang dipenuhi bunga-bunga bercahaya, Nyi Sari memberikan sebuah cincin emas berkilauan kepada Jaka. "Ini adalah tanda cinta," katanya. "Dengan cincin ini, kau bisa kembali ke daratan kapan saja dan menikmati kekayaan yang aku berikan. Tetapi ingat, jangan pernah serakah dan tamak, karena keserakahan akan membawa kehancuran." Jaka menerima cincin itu dengan penuh rasa syukur. Ia menatap mata Nyi Sari yang penuh kelembutan dan kehangatan, lalu menggenggam tangannya erat. "Aku berjanji akan menjaga kepercayaanmu," katanya dengan tulus. Seiring berjalannya waktu, Jaka tetap setia pada janjinya. Setiap beberapa waktu, ia kembali ke desanya dengan membawa hasil bumi yang melimpah dan emas yang cukup untuk membantu masyarakat. Rumah-rumah yang dulunya reot kini menjadi lebih layak huni, sawah-sawah kembali hijau, dan kehidupan warga desa perlahan membaik berkat kemurahan hati Jaka. Meskipun ia kini menjadi orang yang kaya raya, Jaka tetap rendah hati. Ia tidak pernah pamer atau hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Ia selalu berbagi dengan tetangga-tetangganya dan tidak pernah membiarkan siapapun kelaparan. Karena kebaikannya, ia dihormati dan disayangi oleh seluruh warga desa. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sepasang mata yang memandangnya dengan iri. Seorang pria bernama Wirya, yang terkenal karena sifatnya yang licik dan serakah, mulai menaruh curiga. Bagaimana mungkin seorang lelaki sederhana seperti Jaka tiba-tiba menjadi kaya tanpa bekerja keras? Ia yakin bahwa Jaka menyimpan sebuah rahasia besar. Dengan hati penuh rasa dengki, Wirya mulai mendekati Jaka. Ia berpura-pura menjadi sahabat yang baik, sering menemani Jaka dan membantunya dalam berbagai urusan. Perlahan, ia membangun kepercayaan hingga suatu hari saat mereka duduk bersama di bawah pohon rindang, Wirya berpura-pura bersedih. "Jaka, aku tahu kau adalah orang baik, tapi lihatlah aku," katanya dengan suara penuh kepura-puraan. "Aku hidup dalam kemiskinan, keluargaku kelaparan, dan aku tak tahu harus berbuat apa. Tidakkah engkau ingin membantuku lebih dari sekadar memberi sedikit makanan?" Jaka yang berhati lembut merasa iba. Ia tidak menyadari niat busuk di balik wajah sedih Wirya. Dengan hati tulus, ia pun bercerita tentang pertemuannya dengan Nyi Sari, istana bawah air, dan cincin ajaib yang memungkinkannya kembali ke sana. Mata Wirya berbinar mendengar cerita itu. Kini ia tahu dari mana asal kekayaan Jaka dan lebih penting lagi, bagaimana cara mendapatkannya. Malam itu, saat Jaka tertidur lelap di rumahnya, Wirya menyelinap masuk dengan langkah hati-hati. Ia menahan napas, memastikan tidak ada suara yang bisa membangunkan Jaka. Perlahan, ia mencari tangan Jaka dan menemukan cincin emas berkilauan yang melingkar di jarinya. Dengan gerakan cepat, ia mencabut cincin itu tanpa membangunkan pemiliknya. Begitu cincin berada di tangannya, Wirya tersenyum puas. "Sekarang kekayaan itu milikku," bisiknya penuh kemenangan. Tanpa membuang waktu, ia berlari menuju sungai dengan penuh semangat. Ia mengenakan cincin itu dan berteriak, "Bawalah aku ke istana bawah air." Air sungai yang tenang tiba-tiba berputar, membentuk pusaran yang kuat. Sebelum Wirya sempat berpikir lebih jauh, tubuhnya tersedot ke dalam air, menuju istana yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun, Wirya tidak menyadari satu hal. Nyi Sari bukanlah makhluk yang bisa ditipu begitu saja. Dan keserakahannya akan segera membawa kehancuran. Begitu tiba di kerajaan bawah air, Wirya terperangah melihat kemegahan istana yang berkilauan di hadapannya. Pilar-pilar emas menjulang tinggi.
Permata berkilauan menghiasi setiap sudut ruangan, dan pelayan-pelayan istana berjalan dengan penuh anggun. Namun, alih-alih mengagumi keindahan itu dengan rasa hormat, keserakahan menguasai hatinya. Tanpa membuang waktu, ia melangkah maju dan berkata dengan suara penuh keinginan, "Aku telah datang. Aku ingin emas, permata, dan semua harta yang kau miliki. Berikan padaku sekarang juga." Para pelayan saling berpandangan, terkejut dengan kelancangannya. Tidak seperti Jaka yang datang dengan hati penuh ketulusan, pria ini hanya membawa keserakahan dan nafsu duniawi. Dari singgasananya, Nyi Sari menatapnya dengan dingin. Matanya yang biasanya lembut kini bersinar tajam, penuh ketegasan. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara berwibawa. "Dan bagaimana engkau bisa mendapatkan cincin itu?" Wirya tersenyum licik. "Itu tidak penting. Yang penting aku sudah berada di sini. Sekarang berikan aku harta yang pantas untukku," ujarnya tanpa sedikit pun menunjukkan rasa hormat. Nyi Sari menghela napas, menyadari bahwa pria ini bukanlah orang yang pantas menerima berkah. Ia mengulurkan tangannya, dan seketika air di sekitar mereka mulai berputar dengan deras. Angin dingin berhembus, membuat suasana di dalam istana berubah drastis. Para pelayan mundur dengan ketakutan, mengetahui bahwa amarah sang ratu telah bangkit. "Keserakahanmu telah membutakan hatimu," kata Nyi Sari, suaranya menggema di seluruh istana. "Dan bagi mereka yang tamak tidak ada tempat di sini." Tiba-tiba tubuh Wirya terasa kaku. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Tangannya mulai berubah, kulitnya mengeras menjadi sisik hitam yang kasar. Matanya melebar ketakutan saat ia melihat tubuhnya mengecil dan berubah menjadi seekor buaya hitam besar. Tidak, ini tidak mungkin. Wirya ingin berlari, tetapi tubuhnya kini sepenuhnya berubah. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara geraman buaya. Nyi Sari menatapnya tanpa belas kasihan. "Mulai hari ini kau akan hidup di dasar sungai sebagai buaya. Kau tidak akan pernah kembali menjadi manusia, dan kau akan menghabiskan sisa hidupmu dalam kesepian." Dengan satu gerakan tangan, Nyi Sari menghempaskan tubuh Wirya ke dalam kegelapan sungai. Arus kuat menariknya semakin dalam, menjauhkannya dari istana, dan membawanya ke tempat yang tidak akan pernah bisa ia tinggalkan. Sementara itu, di daratan, Jaka terbangun dengan perasaan gelisah. Ketika ia menyadari cincinnya telah hilang, hatinya dipenuhi kecemasan. Ia segera berlari ke sungai dan memanggil nama Nyi Sari. Tak lama kemudian, permukaan air bergetar dan Nyi Sari muncul dengan senyum lembut. Tanpa berkata banyak, ia mengulurkan tangannya dan mengembalikan cincin itu kepada Jaka. "Kebaikan selalu akan berbuah kebaikan, tetapi keserakahan akan membawa kehancuran," katanya bijak. "Jagalah cincin ini dengan hati yang tulus, bukan dengan keserakahan." Jaka menggenggam cincin itu erat, menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi bagaimana ia menggunakannya. Sejak hari itu, ia semakin berhati-hati dalam menjaga kekayaannya dan terus hidup sebagai pria yang rendah hati dan dermawan.